Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di akun info terkini. Baik, di sini saya akan memberitahukan kepada rekan-rekan calon P3K atau para tenaga honorer baik di bidang atau di instansi manapun, di mana ada berita penting, yakni DPR RI revisi Undang-Undang Pengangkatan P3K. 400.000 tenaga honorer yang tidak kebagian formasi akan begini nasibnya. Oke, baik, kita simak. Nah, DPR RI akan segera merevisi Undang-Undang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi P3K. Sebagaimana diketahui bahwa pengangkatan P3K 2024 difokuskan untuk menuntaskan nasib tenaga honorer khususnya yang sudah masuk database BKN. Oke, dari 1,7 juta tenaga honorer yang masuk ke database BKN, ternyata hanya 1,3 juta tenaga honorer yang mengikuti seleksi P3K 2024. Jadi dari 100% tenaga honorer yang telah masuk ke database BKN, hanya jika diakumulasikan hanya 70%-nya saja yang mengikuti seleksi P3K tahun 2024. Nah, sedangkan sisanya sekitar 400.000 tenaga honorer tidak mengikuti seleksi P3K karena mengikuti seleksi CPNS dan tidak ada formasi dari pemerintah daerah. Salah satu faktor yang mengakibatkan banyak tenaga honorer database BKN tidak kebagian formasi adalah terbatasnya usulan jabatan P3K dari Pemda. Nah, ini bahwa formasi itu jumlah formasi yang ditetapkan ketika seleksi P3K itu disepakati oleh atau diatur oleh Pemda terkait di daerah masing-masing. Hal tersebut lantaran terjadi keterbatasan anggaran untuk penggajian tenaga honorer di lingkungan Pemda. Terkait hal ini, Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Nasdem, M. Rifki Nazmi Karasyayuda, bertekad untuk merevisi Undang-Undang Pengangkatan P3K. Revisi undang-undang tersebut akan dilakukan khususnya terkait dengan hubungan keuangan pusat dengan daerah. Hal tersebut lantaran dalam undang-undang tersebut disebutkan persentase penggajian atau belanja pegawai hanya boleh 30% dan tidak boleh lebih. Untuk itu, maka DPR RI akan melakukan ikhtiar untuk menaikkan persentase penggajian sehingga persoalan tenaga honorer akan tuntas. Dengan kebijakan tersebut diharapkan persoalan tenaga honorer bisa tuntas dan pemerintah tetap bisa membuka rekrutmen ASN untuk fresh grade. Dari sisi lain, anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera sempat mengusulkan cara yang bisa ditempuh untuk menyelamatkan tenaga honorer yang tidak kebagian formasi akibat keterbatasan gaji. Nah, selanjutnya, adapun cara tersebut adalah Men-PRRB dan Menteri Keuangan duduk bersama untuk mendiskusikan anggaran khusus untuk tenaga honorer tersebut. Nah, bagaimana DPR RI ini fraksi tadi menyebutkan akan melakukan usulan kepada pemerintah untuk menaikkan anggaran untuk pengangkatan P3K di masing-masing daerah. Nantinya mungkin DPR akan mengusulkan untuk Men-PAN-RB dan Menteri Keuangan untuk duduk bersama mendiskusikan hal tersebut, sehingga nantinya untuk tenaga honorer yang gajinya tidak tercover, Pemda akan mendapatkan anggaran khusus dari pemerintah pusat. Oke, nah itu mungkin berita yang perlu rekan-rekan ketahui, baik tenaga honorer dan rekan-rekan P3K yang sudah
resmi ikut seleksi P3K, baik yang keterima atau enggaknya. Mudah-mudahan berita ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.